warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang pembuatan tablet vitamin C. Yang anggotanya ada saya sendiri, Askari Salsabila, dengan NIM 22330057, Salsabil Gedelia Kasturi 22330061, Siti Khadijah dengan NIM 22330066, Nur Wahidia dengan NIM 22330067, dan Aiska Nadia Ramadhani dengan NIM 22330069. Monografi dibagi menjadi dua, yaitu ada monografi bahan aktif dan monografi eksipien atau bahan tambahan. Yang pertama ada monografi bahan aktif. Bahan aktif yang dipakai itu vitamin C, yaitu dengan rumus molekulnya C6H8O6. Pemberiannya habur, serbuk, putih agak kuning. Larutannya mudah larut dalam air, agar sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform, dalam eter, dan benzoat. Dengan stabilitasnya stabil dalam keadaan padat dan kering, tetapi dalam bentuk larutan relatif mudah teroksidasi menjadi dehidroaskorbat. Inkompatibilitasnya mudah teroksidasi, terutama dengan adanya katalis ion logam seperti tembaga. Kegunaannya untuk antioksidan, titik leburnya kurang lebih 190 derajat, paruh waktunya 2-4 jam. Selanjutnya ada monografi eksipien. Yang pertama ada Avisal pH 101 dengan bobot molekulnya lebih dari 3.100 gram per mol. Rumus molekulnya C6H10O5N. Pemberiannya serbuk putih, tidak berbau, ukuran partikel bervariasi, tidak berat aliran, baik serbuk granul tebal. Larutannya sukar larut dalam 5%, bobot per volume, larutan sodium hidroksida, praktis tidak larut dalam air, larutan asam, dan pelarut organik. Aplikasinya untuk bahan pengisi, stabilitasnya stabil meskipun higroskopis, bahan harus disimpan dalam wadah tertutup baik. Terus ada kandungan lembabnya 5%, inkompatibilitasnya dengan agen pengoksidasi kuat. Selanjutnya ada polyphenylpyrrolidone atau PCP dengan bobot molekulnya 3 gram per mol. Rumus molekulnya C6H9N0. Pemberiannya harus berwarna putih atau krem, tidak berbau atau hampir tidak berbau, serbuk higroskopis. Kelarutannya sangat larut dalam asam, kloroform, etanol 95%, keton, metanol, dan air. Praktis tidak larut dalam eter, hidrokarbon, dan mineral oil. Aplikasinya untuk disintegran, meningkatkan dissolution agent, suspending tablet inder. Stabilitasnya penurunan kelarutan povidon stabil untuk siklus pendek dari preparan povidon mulai berwarna gelap sampai batas tertentu pada pemanasan 150 derajat Celcius dengan panas sekitar 110 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius. Higroskopitasnya kompatibel dalam larutan dengan garam minor organik, resin alami, sintetik, dan zat kimia lainnya. Kandungan lembabnya 5%, inkompatibilitasnya inkompatibel terhadap bahan organik dan anorganik. Selanjutnya ada magnesium stearat dengan bobot molekul 591,72 gram per mol dengan rumus molekulnya C36H70MgO4. Pemberiannya serbuk halus berwarna putih, bau samar, rasa khas. Larutannya praktis tidak larut dalam etanol 95%, eter, dan air. Sedikit larut dalam bensin hangat dan etanol hangat 95%. Aplikasinya untuk bahan lubrikan, stabilitasnya magnesium stearat stabil dan dapat disimpan dalam wadah tertutup rapat dan kering. Higroskopitasnya konsentrasi antara 0,25 sampai 5%.
Kandungan lembabnya 3-3,85%. Inkompatibilitasnya inkompatibel dengan asam kuat, basa, garam, besi. Hindari pencampuran dengan bahan yang teroksidasi kuat. Magnesium stearat tidak dapat digunakan dalam produk yang mengandung aspirin, beberapa vitamin, dan garam besi. Selanjutnya ada amilomanihat dengan berat molekul 23,0 gram per mol. Rumus molekulnya ada C6H10O6N. Pemberiannya serbuk sangat halus, putih, tidak berbau, dan tidak berasa. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air dingin, praktis tidak larut dalam metanol 95% pekat. Aplikasinya sebagai zat penghancur, stabilitasnya stabil tetapi higroskopis. Selanjutnya ada talkum dengan rumus molekul Mg6Si2O54OH4. Pemberiannya yaitu serbuk hablur sangat halus, licin, mudah melekat pada kulit, bebas dari butiran warna putih. Kelarutannya tidak larut pada hampir semua pelarut. Aplikasinya sebagai antiaderin atau glidan. Stabilitasnya bahan yang stabil dan dapat disterilkan dengan pemanasan pada suhu 1608 derajat Celcius selama 1 jam. Talkum juga dapat disterilkan menggunakan paparan etilen oksida atau radiasi sinar gamma. Higroskopitasnya tidak mengabsorpsi sejumlah air pada suhu 25 derajat Celcius. Kandungan lembabnya kelembapan relatif naik hingga 90 derajat Celcius. Inkompatibilitasnya senyawa amonium kuartener. Selanjutnya ada metode pembuatan tablet. Kita pakai metode granulasi kering. Granulasi kering yaitu disebut juga sebagai slugging, yaitu memproses partikel zat aktif dan eksipien dengan mengempa campuran bahan kering menjadi massa padat yang selanjutnya dipecah lagi untuk menghasilkan partikel yang berukuran lebih besar dari serbuk semula atau granul. Syaratnya yang pertama yaitu jika bahan tidak tahan panas, yang kedua jika bahan tidak tahan cairan, dan yang terakhir jika bahan mempunyai sifat granul yang tidak baik. Alasannya kita memakai granulasi kering yaitu granulasi kering dilakukan karena vitamin C zat aktifnya tidak mungkin digranulasi basah karena tidak stabil atau pekat terhadap panas dan atau lembab, atau juga tidak mungkin dikempa langsung menjadi tablet karena zat aktif tidak dapat mengalir bebas atau dosis efektif zat aktif terlalu besar untuk dikempa langsung. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian metode. Yang pertama ada keuntungan metode granulasi kering, yaitu lebih hemat waktu dan mudah pengerjaannya, aman untuk zat aktif yang mudah terhidrolisis karena tidak memerlukan pelarut, dan yang terakhir cocok untuk bahan baku dengan sifat alir yang buruk atau partikel amorf. Lalu kerugian metode granulasi kering yaitu kompleksitas tablet tidak sebagus tablet dari granulasi basah, memerlukan mesin khusus untuk membuat slug, dan yang terakhir tidak cocok untuk membuat tablet dengan kadar zat aktif rendah. Selanjutnya ada rasionalisasi formula. Yang pertama ada asam askorbat, fungsinya sebagai zat aktif, alasannya karena zat aktif sebagai antioksidan. Yang kedua ada amilomanihat, fungsinya sebagai bahan penghancur, alasannya karena merupakan bahan penghancur umum yang digunakan dengan konsentrasi 3-15, mempunyai daya desintegran yang cepat. Yang ketiga ada polivinil pyrrolidon, fungsinya sebagai bahan pengikat. Alasannya karena dalam formulasi granulasi kering, PVP dapat meningkatkan gaya kohesivitas serbuk, diperlukan untuk membuat granul. Yang keempat ada Visel pH 101, fungsinya sebagai bahan diluen atau pengisi. Alasannya karena bobot zat aktif dalam satu kali dosis sedikit umum untuk dibentuk dan dibuat bulk, serta tidak mencukupi bobot total tablet. Yang kelima ada MG stearat, fungsinya sebagai bahan lubrikan, alasannya karena magnesium stearat memiliki keuntungan yaitu tidak higroskopis. Yang terakhir ada talkum, fungsinya sebagai bahan glidan, alasannya yaitu dapat meminimalisir kecenderungan saat melekat pada permukaan punch dengan lebih baik dan membantu sifat alir serbuk. Selanjutnya ada metode granulasi kering. Yang pertama, ada bahan aktif dan semua eksipien fasa dalam, bahan pengikat, penghancur dalam, pengisi, lubrikan, dan glidan ditimbang sesuai dengan kebutuhan. Data perhitungan per batch. Yang kedua, jika diperlukan, zat aktif dan eksipien masing-masing dihaluskan tersendiri terlebih dahulu. Yang ketiga, campur seluruh fasa dalam yang telah dihaluskan sampai homogen. Yang keempat, campuran dislugging atau dikemas sampai berbentuk slug atau tablet besar lalu digranul dengan cara diayak dengan ayakan nomor 12.
Yang kelima, granul yang dihasilkan kemudian dilakukan uji distribusi ukuran partikel dengan sieving analyzer. Apabila granul yang dihasilkan kurang baik menghasilkan serbuk halus atau fines lebih dari 30%, maka sisa serbuk pada wadah fines digranul kembali. Ulangi proses keempat. Lalu yang keenam ada hasil granul ditimbang untuk menentukan fase luar. Sisa yang ditambahkan, yaitu penghancur luar, lubrikan, glidan, dan anti-aderen sebagai masa keempat. Yang ketujuh, campur granul fase dalam dengan fase luar lalu dievaluasi mutunya. Kemudian granul memenuhi syarat dikempa dengan ukuran diameter cetakan yang sesuai hingga menjadi tablet. Dan yang terakhir, tablet yang diperoleh kemudian dievaluasi. Selanjutnya ada data evaluasi mutu bahan aktif. Yang pertama, bulk density, hasilnya 0,8959 gram per mili. Yang kedua ada tape density, hasilnya 1,13 gram per mili. Yang ketiga ada rasio Hausner, hasilnya 1,26 gram per mili, syaratnya 1,26 sampai 1,34. Kesimpulannya, serbuk vitamin C memiliki sifat alir, agak mudah mengalir. Yang keempat ada persen kompresibilitas, hasilnya 21,21%, syaratnya 21 sampai 25. Kesimpulannya, serbuk vitamin C memiliki sifat alir, agak mudah mengalir. Yang kelima ada sudut istirahat, hasilnya 32,61, syaratnya 30 sampai 40. Kesimpulannya serbuk vitamin C mengalir, memiliki sifat alir mengalir. Yang keenam ada susut pengeringan, hasilnya 2,4%. Syaratnya 2-5%, kesimpulannya memenuhi syarat. Yang terakhir ada kadar lembab, 2,4%, syaratnya 2-5%, kesimpulannya memenuhi syarat. Selanjutnya ada data dari distribusi ukuran partikel. Di sini kita memperoleh data sebanyak 99,88% dengan syarat 15-30%. Di sini kita tidak memenuhi syarat dan berikut adalah grafik dari ukuran partikel vitamin C. Pada mes 12 kita tidak mendapatkan bobot. 14 dari mes 12 sampai mes 16 kita tidak mendapatkan bobot, sedangkan pada mes 18 kita mendapatkan persen serbuk sebanyak 0,032%, sedangkan pada mes 20 kita mendapatkan persen serbuk 0,086%. Untuk wadahnya 99,88%. Lalu ada pembahasan evaluasi mutu bahan aktif. Di sini mutu bahan aktif vitamin C dievaluasi terlebih dahulu untuk mengetahui rasio Hausner, kompresibilitas, sudut istirahat, kadar lembab, dan susut pengeringan dan distribusi ukuran partikel. Rasio Hausner dan kompresibilitas dari mutu bahan aktif vitamin C memiliki sifat alir, agak mudah mengalir, sudut istirahat memiliki sifat aliran mengalir, kadar lembab, dan susut pengeringan memenuhi syarat dikarenakan hasil yang didapatkan 2,4%. Syaratnya 2-5%. Dan distribusi ukuran partikel tidak memenuhi syarat karena hasil yang didapatkan fineness sebesar 99,88%, yaitu lebih dari syarat sekitar 15-30%. Kemudian bahan aktif yang telah diuji diubah menjadi granul untuk mendapatkan melalui metode granulasi kering. Selanjutnya ada data evaluasi mutu granul. Yang pertama ada bulk density-nya, hasilnya 0,96 gram per mili, tape density-nya 1,06 gram per mili, rasio Hausner-nya hasilnya 1,10 gram per mili, syaratnya 1,00 sampai 1,11. Kesimpulannya, granul vitamin memiliki sifat alir sangat mudah mengalir. Selanjutnya ada kompresibilitasnya dengan hasil 15,43%, syaratnya 16-20,
Kesimpulannya, granul vitamin C memiliki sifat alir cukup mudah mengalir. Pengamatan selanjutnya ada sudut istirahat dengan hasil 28,36 dengan syarat 25-30. Kesimpulannya, granul vitamin C memiliki sifat alir mudah mengalir. Selanjutnya ada sudut pengeringan, hasilnya 4,6%, syaratnya 2-5%. Kesimpulannya memenuhi syarat. Yang terakhir ada pengamatan kadar lembab, hasilnya 4,8%, syaratnya 2-5%. Kesimpulannya memenuhi syarat. Selanjutnya ada grafik dari evaluasi mutu granul. Di sini kita memperoleh data untuk MES 12, kita memperoleh data persenan serbuk sebesar 43,88%, MES 14, persen serbuk sebesar 0,86%, MES 16, persen serbuknya 9,4%, MES 18 sebesar 4,61%. MES 20 persen serbuknya 5,02%. Sedangkan wadah memiliki persen serbuk 36,55%. Lalu ada pembahasan evaluasi mutu granul. Di sini rasio Hausner dan kompresibilitas dari granul vitamin C memiliki sifat aliran sangat mudah mengalir, yang berarti terdapat perubahan menjadi di dalam evaluasi granul yang mulanya agak mudah mengalir menjadi sangat mudah mengalir. Sudut istirahat dalam evaluasi granul juga terdapat perubahan yang mulanya mengalir menjadi memiliki sifat aliran mudah mengalir. Kadar lembab dan susut pengeringan sudah memenuhi persyaratan. Pada awalnya, nilai sebesar 2,6%, lalu naik menjadi 4,6%, di mana nilai ini memenuhi persyaratan yaitu 2-5%. Dan pada uji distribusi ukuran partikel, granul sudah memenuhi persyaratan. Hasil yang didapatkan granul dalam finance yaitu 29,65%. Dan persyaratan yang seharusnya adalah 15-30%. Granul vitamin C sudah memenuhi persyaratan. Granul yang sudah dievaluasi ditambahkan dengan bahan pasal luar untuk dilanjutkan ke dalam proses pengumpaan. Awalnya bobot yang diinginkan sebesar 300 mg, namun tablet menjadi sangat rapuh sehingga tidak bisa dilanjutkan ke tahap evaluasi tablet. Sehingga tablet menurunkan bobot tablet menjadi 500 mg untuk kepentingan evaluasi tablet. Selanjutnya ada hasil evaluasi tablet, ada organoleptik dan kerusakan tablet. Dengan hasil tidak berbau, asam, putih, dan terdapat dan crumbling. Syaratnya tidak berbau, asam putih, dan tablet sempurna. Dan kesimpulan tidak memenuhi syarat karena terdapat beberapa tablet yang cracking dan crumbling. Selanjutnya ada keseragaman ukuran. Dengan diameter 6 mm dan ketebalan 5 mm. Syaratnya diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Kesimpulannya memenuhi syarat. Lalu ada keseragaman bobot dengan hasil 542 mg dengan syarat tidak boleh ada 2 tablet yang menyimpang dari kolom A dan tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari kolom B. Kesimpulannya tidak memenuhi syarat karena ada 3 tablet yang menyimpang pada kolom A. Selanjutnya ada kekerasan 1,14 kg per cm kuadrat dengan syarat 7-11 kg per cm kuadrat. Dan kesimpulan tidak memenuhi syarat karena kekerasan kurang dari syarat. Selanjutnya ada pembahasan evaluasi mutu tablet. Yang pertama ada organoleptis dan kerusakan tablet. Hasil yang didapat pada evaluasi organoleptis pada tablet adalah tidak berbau, asam, putih, dan terdapat crumbling atau rapuh. Didapatkan kesimpulan yaitu tablet tidak memenuhi syarat karena terdapat tablet yang crumbling.
Cramping pada tablet dapat disebabkan kurangnya tekanan pada proses pencetakan atau pengempaan tablet dan dapat juga disebabkan oleh kurangnya bahan pengikat pada formulasi atau terlalu banyak bahan penghancur pada formulasi. Solusinya dengan penambahan bahan pengikat dan pengurangan bahan penghancur pada formulasi dan memberikan tekanan yang lebih besar pada proses pengempaan. Lalu yang kedua ada keseragaman ukuran. Hasil yang didapat pada keseragaman ukuran pada tablet setelah proses pengempaan ialah diameter tablet 6 mm dan tebal tablet 5 mm. Syarat tablet yang diinginkan adalah diameter tablet tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 1/3 kali tablet. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa keseragaman ukuran pada tablet memenuhi syarat. Lalu yang ketiga, keseragaman bobot. Hasil yang didapat pada keseragaman bobot setelah ditimbang adalah 542 mg. Syarat tablet yang diinginkan ialah tidak boleh ada 2 tablet yang menyimpang dari kolom A, dan tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari kolom B. Jadi, hasil kesimpulan keseragaman bobot pada uji evaluasi tablet adalah tidak memenuhi syarat karena keseragaman bobot pada tablet tidak sesuai yang diinginkan dan ada 3 tablet yang menyimpang dari kolom A, yaitu pada tablet nomor 14 dengan nilai 7,74%, tablet nomor 15 dengan nilai 7,38%, tablet nomor 18 dengan nilai penyimpangan 5,53%. Lalu yang keempat ada kekerasan tablet. Hasil yang didapat pada kekerasan di uji evaluasi tablet yaitu 1,14 km per cm². Syarat kekerasan pada tabletnya adalah 7-11 kg per cm². Jadi hasil yang didapat setelah melakukan uji evaluasi pada tablet tidak memenuhi syarat karena kurang dari berat 7-11 kg per cm². Faktor yang dapat memenuhi tablet vitamin C tidak memenuhi persyaratan adalah tekanan, kompresi, dan sifat bahan yang dikempa. Semakin besar tekanan yang diberikan saat proses pengempaan akan meningkatkan kekerasan tablet. Lalu yang kelima ada keregasan tablet. Hasil persentase yang didapatkan pada uji keregasan tablet yaitu 0,71%. Dan syarat pada keregasan pada tablet adalah kurang dari 1%. Jadi hasil yang didapat adalah keregasan pada tablet memenuhi syarat karena hasil sesuai dengan syarat keregasan tablet. Lalu yang terakhir ada waktu hancur. Hasil rata-rata uji waktu hancur pada tablet vitamin C yang didapatkan setelah melakukan uji pada tablet adalah 8 menit 44 detik dan syarat waktu hancurnya yaitu kurang dari 15 menit. Jadi hasilnya waktu hancur pada vitamin C adalah memenuhi syarat karena waktu hancurnya kurang dari 15 menit. Selanjutnya, formulasi vitamin C. Berdasarkan Formularium Nasional edisi kedua tahun 1978, komposisi tiap tablet vitamin C mengandung asam askorbat 50 mg, zat tambahan yang cocok secukupnya, formulasi vitamin C 500 mg. Vitamin C 10%, Alpha-1 63%, amilomanihat 12%, polivinil pirolidon 3%, MG stearat 1,8%, dan talkum 37%. Selanjutnya perhitungan bahan per tablet. Vitamin 10/100 kali 500 mg didapatkan hasil 50 mg. Alpha-1 63/100 kali 500 mg didapatkan hasil 315 mg. Amilomanihat 12/100 kali 500 mg didapatkan hasil 60 mg. Polivinil pirolidon 3/100 dikali 500 mg didapatkan hasil 15 mg. MG stearat 1,8/100 dikali 500 mg didapatkan hasil 9 mg. Yang terakhir, talkum 3,7/100 kali 500 mg didapatkan hasil 18,5 mg. Selanjutnya ada perhitungan bahan per batch, itu vitamin C 10/100 dikali 500 sama dengan 50 mg dikali 250 tab, hasilnya 12,5 gram. Avisel 63/100 dikali 500 mg sama dengan 315 mg dikali 205 tab, 250 tab sama dengan 78,75 gram. Amilomanihat 12/100 dikali 500 mg sama dengan 60 mg dikali 250 tab sama dengan 15 gram. Polivinil pirolidon 3/100 dikali 500 mg
sama dengan 15 mg dikali 250 tab, yaitu hasilnya 3,75 gram. Mg stearat 1,8 per 100 dikali 500 mg sama dengan 9 mg dikali 250 tab sama dengan 2,25 gram. Yang terakhir talc 3,7 per 100 dikali 500 sama dengan 18,5 mg dikali 250 tablet sama dengan 4,625 gram. Di sini fungsinya sama ascorbat sebagai zat aktif 10%, miligramnya 12.500, Avicel sebagai pengisi persennya 63%, miligramnya 78.750, polivinilpirolidon sebagai pengikat 3%, miligramnya 3.750, amilomanihold sebagai zat penghancur persennya 12%, Mg-nya 1.500, Mg stearat sebagai zat pelicin 1,8%, Mg-nya itu 2.250, dan yang terakhir talc sebagai glidan persennya 3,7%, Mg-nya 4.625 mg. Next. Kesimpulannya, yang pertama, vitamin C tidak tahan panas dan tidak tahan cairan sehingga digunakan metode granulasi kering pada pembuatan tabletnya. Yang kedua, pada pembuatan tablet vitamin C didapatkan tablet yang sangat rapuh pada granulasi kering. Yang ketiga, ada beberapa data evaluasi pada tablet tidak memenuhi syarat dikarenakan tablet dibuat menggunakan granulasi kering sehingga sudah tidak memenuhi syarat sejak awal percobaan. Yang keempat, terdapat kesalahan dalam praformulasi di mana PVP tidak bisa digunakan menggunakan metode granulasi kering karena PVP biasa digunakan dengan metode granulasi basah. Berikut desain kemasan tablet vitamin C dari kelompok 6. Terima kasih.